Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Rozairi di mata kuliah Metodologi Penelitian. Hari ini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu tentang metode penelitian. Nah, di minggu lalu di materi sebelumnya metode penelitian sudah sempat saya bahas bahwa metode penelitian adalah cara atau teknik untuk menganalisa atau melakukan pengukuran data. Nah, tujuan pembelajaran pada sesi ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep metode penelitian, jenis-jenis metode penelitian, dan implementasinya di dalam penelitian. Nah, kalau kita lihat dari definisi metodologi penelitian, yaitu serangkaian tata cara atau langkah-langkah yang sistematis, terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah atau rumusan penelitian. Jadi, serangkaian tata cara atau langkah-langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seseorang atau seorang peneliti dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau pertanyaan dari rumusan masalah yang ada. Nah, manfaat dari metodologi penelitian ini membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lebih comfortable, dan lebih responsibel. Dan yang kedua, membuat kita lebih berpengetahuan dan lebih berguna, mempermudah munculnya ide-ide baru dari tahapan-tahapan tersebut. Nah, contoh ini adalah implementasi metodologi penelitian. Yang pertama adalah penetapan permasalahan. Kedua, misalnya mencari studi literatur. Yang ketiga, merancang masalah yang lebih spesifik. Empat, membuat desain penelitian. Lima, pengumpulan data. Enam, analisis data. Tujuh, hasil penelitian dan diambil sebuah kesimpulan. Nah, inilah sebuah metodologi penelitian atau yang sering mahasiswa kenal, sering sebut ini disebut dengan tahapan penelitian. Nah, ini memang tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan secara terstruktur, secara sistematis, terukur untuk menjawab apa? Menjawab rumusan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Sehingga di dalam hasil penelitian ini nanti akan mampu menjawab sebuah pertanyaan penelitian. Baik. Nah, kita ambil salah satu contoh misalnya penelitian di bidang informatika. Nanti Anda akan kita ajak memahami jenis-jenis penelitian di bidang informatika, di bidang IT, dan kalian lebih memahami. Kalau secara luas, para mahasiswa sekalian, ini adalah sebuah komponen-komponen topik penelitian di dalam sebuah kerangka penelitian di bidang informatika. Misalnya di sini ada bidang desain, terus analisis, ini efisiensi, aspek sosial, isu berkembang, e-learning ya. Terus di sini ada beberapa pengetahuan manajemen, bisnis ya. Terus semakin ke dalam penelitian-penelitian itu semakin lebih spesifik ya. Logistik ya, bisnis, pengambilan keputusan ya, terus metadata, model, data mining, IT, terus IoT dan seterusnya. Nah, kalau saya coba breakdown beberapa sub bidang, ini bidang kajian informatika secara teori, terus ini abstraksi pemodelannya, produk yang dihasilkannya seperti ini. Misalnya algoritma dan struktur data. Itu kalian belajar tentang teori, teori komputasi, graf, kriptografi. Nah, ini yang biasanya algoritma paralel and distribusi, biasanya kepada metodenya, algoritma efisiensi, nanti produknya adalah program aplikasi.
Kalau fokusnya pada bahasa subbidangnya bahasa pemrograman, nanti metodenya ada metode patching, compling, interpreting, nanti larinya bisa menggunakan bahasa C, Pascal, Python. Nah, ini biasanya dipakai untuk translator, kompilator, interpreter. Nah, kalau bidangnya arsitektur, nah bidang arsitektur ini ada aljabar, coding, teori switching, teori automata gitu ya. Nah, di sini nanti akan di outputnya bisa ke arah hardware-nya yang kembangan hardware seperti apa, sistem penggambaran dan stimulasi logikanya seperti apa. Nah, ini bisa berupa aplikasi bahasa mesin yang dikembangkan untuk menggerakkan alat. Kalau sistem operasi dan jaringan, misalnya lebih ada teori scheduling, manajemen memori, nanti bisa pengembangan ke bahasa lebih spesifik ke security dan jaringan. Kalau bidangnya software engineering, nanti kalian bisa belajar tentang teori pengembangan software, dan kalau Anda di bidang database, nanti bisa menggunakan model basis data, skema basis data, ya. Kalau di bidang AI ini banyak sekali. Ini hanya bagian kecil saja, tetapi masih banyak sekali bidang-bidang riset yang bisa kalian kembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan metode, perkembangan bahasa pemrograman, dan eh, perkembangan kebutuhan apa yang ada di masyarakat. Nah, dari topik-topik ini, dari ilmu komputasi dan seterusnya, maka coba saya petakan dari metodologi penelitian di bidang teknologi informasi. Kalau metode penelitiannya rekayasa, biasanya permainan yang materi-materi yang harus Anda perkuat itu ada algoritma dan struktur data, ada arsitektur jaringan, ada RPL ya, ada AI dan robotik, ada bahasa pemrograman, sistem operasi, grafika, komputasi, bioinformatik ini ada pada penelitian rekayasa. Sedangkan yang non rekayasa ada yang sifatnya eksperimen, ada yang kausal, asosiatif, deskriptif, studi kasus, atau penelitian-penelitian yang sifatnya kebijakan. Nah, silahkan dikerjakan untuk latihannya. Nanti saya akan tambahkan latihan ini di classroom. Selamat mencoba. Nanti akan kita minta teman-teman para mahasiswa untuk mencari 3 contoh penelitian murni bidang teknik informatika atau sistem informasi, juga contoh penelitian terapan bidang teknologi informasi dan sistem informasi, berikan 3 contoh yang sifatnya pengembangan sistem. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan keterampilan Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.